Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Mulia Hidayah dari kelas 12 Alam 1 akan melakukan ulangan harian. Yang termasuk peristiwa disintegrasi bangsa dalam bidang ideologi adalah G13 PKI, DITI, dan PKI Madiun. Yang termasuk peristiwa disintegrasi di bidang kepentingan adalah persoalan negara federal, BFO, dan PRRI Permesta. Peristiwa PKI Madiun diawali dari perjanjian Rafil. Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri karena tidak disetujui oleh rakyat pada tahun 1948. Amir Syarifuddin merasa dendam terhadap penurunannya, sehingga ia membentuk FDR atau Front Demokrasi Rakyat. FDR adalah gabungan dari beberapa partai berhaluan kiri, contohnya ada PKI, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Sosialis Indonesia. Lalu ada Musso. Musso adalah tokoh PKI yang berasal dari Moskow, pulang ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948 dan langsung menyatakan ikut ke dalam FDR. Amir Syarifuddin dan Musso mempunyai tujuan yang berbeda. Amir Syarifuddin mempunyai tujuan untuk menurunkan kabinet Hatta, dan Musso mempunyai tujuan untuk membentuk negara sosialis Indonesia. Musso akhirnya memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia yang berpusat di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Ketika terjadi proklamasi tersebut, pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk menumpas pemberontakan dengan cara mengirimkan tentara ke Madiun. Lalu terjadilah pertempuran yang terjadi di Madiun. Amir Syarifuddin berhasil ditangkap dan Musso tertembak mati. Dari pasukan yang tersisa, ada pasukan yang kabur ke Kadiri dan ada yang tertangkap. Salah satu yang adalah DN Aidit dan MH Lukman. Tokoh yang ada di peristiwa PKI Madiun ada dua, yaitu Amir Syarifuddin dan Musso. Waktu terjadinya pemberontakan PKI Madiun yaitu pada tahun 1948. Pemberontakan DITI terjadi di beberapa bagian di Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. DITI di Jawa Barat diawali oleh perjanjian Rafil di mana pasukan TNI harus memindahkan pasukannya ke dalam wilayah TNI yang termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Tetapi beberapa TNI yang berada di Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo menolak untuk pindah. Di saat Jawa Barat mengalami kekosongan jabatan, Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia dengan didukung oleh tentaranya, yaitu Tentara Islam Indonesia. Proklamasi tersebut terjadi pada Agustus 1948. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintahan RI mengirimkan tentara divisi Siliwangi. Mereka menggunakan taktik pagar betis untuk melawan DITI. Operasinya disebut dengan Operasi Baratayuda. Pemberontakan berhasil dipadamkan dengan tertangkapnya dan tertembak mati Kartosuwiryo di Tasikmalaya pada tahun 1962. Tokoh DITI di Jawa Barat yaitu Kartosuwiryo. Tahun terjadinya DITI di Jawa Barat itu berlangsung pada tahun 1948 hingga 1962. DITI di Jawa Tengah terjadi pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Amir Fattah. Amir Fattah ditawari jabatan sebagai Panglima DITI di Jawa Tengah oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan berhasil dipadamkan pada tahun 1991 ketika Amir Fattah berhasil ditangkap karena Amir Fattah sudah tidak didukung oleh penduduk sekitar. DITI di Jawa Tengah tokohnya adalah Amir Fattah. Terjadi pada tahun 1948 hingga 1991. Yang ketiga adalah DITI di Sulawesi Selatan. Tokohnya adalah Kahar Muzakar. Dia adalah seorang tentara yang berasal dari Jawa dan dipulangkan ke tempat asalnya yaitu Sulawesi Selatan yang ditugaskan untuk memberantas KGSS. KGSS adalah Komandan Gerilya Sulawesi Selatan. Setibanya di Sulawesi Selatan, Kahar Muzakar bukan memberantas KGSS tetapi malah bergabung dengan DITI.
Beliau menjadi salah satu pemberontak yang akhirnya tertembak pada tahun 1963. DITI keempat berada di Kalimantan Selatan. Tokohnya adalah Ibnu Hajar. Dia adalah salah satu angkatan laut yang merasa tidak puas karena pemerintah akan membubarkan angkatan laut di Kalimantan Selatan. Dia adalah salah satu panglima angkatan laut yang merasa tidak puas karena pemerintah akan membubarkan angkatan laut di Kalimantan Selatan. Akhirnya, dia pun bergabung dengan pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, dan pada tahun 1963, akhirnya dia tertangkap dan dihukum mati oleh pemerintah. DITI yang kelima berada di Aceh. Di Aceh, tokohnya adalah Daud Bere. Terjadi karena ketidakpuasan rakyat Aceh karena disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada tahun 1953, Daud Bere menyatakan bahwa Aceh masuk ke dalam negara Islam Indonesia. Mengatasi hal itu, pemerintah akhirnya memasukkan Aceh sebagai provinsi terpisah pada tahun 1959. Tahun 1962, Daud Bere kembali dari pemberontakan dan akhirnya dimaafkan oleh pemerintah. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, sebuah milisi senjata yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling yang berpusat di Bandung pada tahun 1949. Memberontak pada tahun 1950, mereka menolak kedatangan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang datang ke Bandung. Westerling dibantu oleh Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak. Sultan Hamid II bergabung dengan APRA dikarenakan dia kecewa karena tidak dijadikan sebagai Menteri Pertahanan, sehingga ia mempunyai tujuan untuk membunuh Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu ditugaskan sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Selain itu, dia juga ingin membunuh TB Simatupang selaku Kolonel Angkatan Darat. Sehingga Raymond Westerling dan Sultan Hamid II merencanakan untuk pemberontakan ke Jakarta. Tetapi pemberontakan tersebut gagal. Akhirnya Raymond Westerling kabur ke Belanda dan Sultan Hamid berhasil tertangkap dan akhirnya dihukum mati oleh Presiden RI. Pemberontakan anti-Ajis terjadi di Makassar tahun 1950. Latar belakangnya adalah anti-Ajis ialah seorang Angkatan Perang Belanda atau Kolonel KNIL yang menolak kedatangan APRIS ke Makassar. Lalu melakukan pemberontakan dengan cara menculik para panglima APRIS di Makassar. Pemerintah mengakomodasi keinginan anti-Ajis untuk diberikannya toleransi dengan cara melapor ke Jakarta dalam kurun waktu 4x24 jam. Tetapi selama 4 hari, Andi Ajis tidak melakukan apa-apa, sehingga dia telat untuk melapor. Akhirnya, ketika Andi Ajis dibawa ke Jakarta, dia langsung ditangkap oleh pemerintah dan diadili. RMS atau Republik Maluku Selatan. RMS adalah sebuah negara yang diproklamirkan oleh Sumokil. Ia adalah mantan Jaksa Agung negara Indonesia Timur pada 1 April 1950. Tujuannya adalah untuk memisahkan Maluku dari Republik Indonesia dan membuat pemerintahan sendiri. Pemerintah mencoba untuk berunding dengan Sumokil dengan mengirimkan Dr. J. Limina. Ternyata perundingan gagal, akhirnya harus dilakukan dengan cara kemiliteran. Lalu dikirimkan Alex Kawilarang ke Maluku. Pada tahun 1963, akhirnya Sumokil dapat tertangkap oleh Alex dan pasukannya di Pulau Seram dan dijatuhi hukuman mati. PRRI atau Permesta adalah sebuah gerakan yang terjadi di Sumatera atau Sulawesi karena ketidakpuasan Angkatan Darat mengenai kesejahteraan Angkatan Darat di Sumatera dan Sulawesi. Mereka menganggap bahwa kesejahteraan Angkatan Darat di Jawa lebih maju dan lebih makmur dibandingkan dengan Angkatan Darat di Sumatera dan Sulawesi. Mereka mendirikan beberapa dewan sendiri, yaitu ada Dewan Manguni, Dewan Banteng, Dewan Garuda, dan Dewan Gajah.
bertugas merebut pemerintahan di daerahnya masing-masing, seperti contohnya ada Dewan Banteng di Sumatera Barat dan Dewan Gajah di Sumatera Utara. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein menyatukan dewan-dewan tersebut dan membuat PRRI. Lalu dia mengultimatum pemerintahan pusat dan menyatakan bahwa telah berdirinya PRRI. Lalu berita tersebut menyebar. Lalu muncullah Permesta, yaitu bentuk dukungan untuk PRRI. Lalu akhirnya militer langsung memberontak dan tahun 1958 dapat dipadamkan. G30 SPKI dilatar belakangi karena keinginan untuk merubah ideologi bangsa yang tadinya Pancasila menjadi ideologi komunis. Dikarenakan pada saat itu Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin, akhirnya pada saat itu terjadilah puncak komunis pada tanggal 30 September 1965. Ada juga usaha-usaha PKI agar dapat diterima di masyarakat, seperti misalnya memberikan senjata kepada buruh tani, memberikan tanah kepada petani, dan menanamkan ideologi komunis kepada ABRI. Aksi pemberontakan dimulai dengan merebut Bandara Perdana Halim Kusuma yang dijadikan sebagai markas G30 SPKI. PKI menculik perwira TNI, lalu disiksa dan dibunuh, lalu jasadnya dibuang ke lubang buaya. Franz Kaisiepo yang pertama merancang Partai Indonesia Merdeka pada tahun 1946, yang kedua mengganti nama Papua dan Netherlands New Guinea menjadi Irian, yang ketiga merancang perlawanan rakyat Biak pada tahun 1948. Silas Soparet yang pertama membentuk Komite Indonesia Merdeka, yang kedua membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia, yang ketiga mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Partai Indi merencanakan perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka, memimpin aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan Kesultanan Yogyakarta bagian dari RI pada tahun 1945. Memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Sultan Syarif Hamid II pertama menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia. Yang kedua, menyumbangkan uang sebanyak 12 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Ismail Marzuki yang pertama menciptakan lagu-lagu bernuansa perjuangan seperti Halo Halo Bandung dan Rayuan Pulau Kelapa. Yang kedua, lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Moh Yamin yang pertama berjuang melalui pemikiran politik dan karya sastra. Yang kedua, mengembangkan konsep Indonesia dan Undang-Undang 1945. Opu Dayang Krisnaju yang pertama bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia. Yang kedua, menjadi ketua PSII pada tahun 1930. Yang ketiga, aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda. Yang keempat, turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Aha Nasution yang pertama memimpin divisi Siliwangi. Yang kedua, menjadi kepala staf AD, KSAD, dan Menteri Keamanan Nasional. Ahmad Yani yang pertama menumpas DITII dan PRRI. Yang kedua, menjadi salah satu korban peristiwa G30 SPKI. Ahmad Yani yang pertama menumpas DITII dan PRRI. Yang kedua, menjadi salah satu korban peristiwa G30 SPKI. Slamet Riyadi yang pertama menjadi kepala komando setiap peristiwa perlawanan di Surakarta. Yang kedua, terlibat dalam penumpasan DITII Jabar dan RMS. Muhammad Hatta yang pertama memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Yang kedua, pemikirannya menjadi pikiran utama investigasi nasional. Muhammad Hatta yang pertama memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Yang kedua, pemikirannya menjadi pikiran utama investigasi nasional.